Kadang-kadang kita salah kaprah dengan sifat orang yang pendiam. Kita sangka ya, orang ini adalah pemalu. Padahal belum tentu. Ini bisa jadi dia adalah seorang yang introvert ya. Nah, introvert itu apa sebenarnya? Memang jarang ya kita dengar istilah introvert ini ya kan. Selain introvert, ada juga ya sebenarnya yang disebut dengan extrovert. Introvert dan extrovert. Nah, kedua istilah ini adalah tipe kepribadian setiap manusia. Tapi video ini aku buat fokus pada istilah introvert ya. Oke, introvert itu kayak orang yang hanya berfokus pada pikirannya, perasaannya, dan suasana hatinya. Dan tentu berasal dari dalam dirinya sendiri, alias memori internalnya ya. Nah, orang yang asing ya dengan sebutan istilah introvert ini sering mensalahartikan kalau orang introvert itu adalah orang yang pemalu. Padahal itu jelas berbeda ya. Kalau orang pemalu, dia lebih sering khawatir atau sering gemetaran nih, atau nggak nyaman ya kalau berada dalam situasi yang harus berinteraksi dengan orang yang belum dikenalnya. Malahan ya sebenarnya pemalu bisa dibilang adalah sebuah gangguan mental ya, walaupun ini masih dalam kategori penyakit ringan ya. Dan perbedaannya dengan introvert tidak masalah ya kalau harus berada di situasi yang ramai. Bahkan tempat ramai yang belum dikenalnya pun orang introvert ya nggak jadi masalah. Hanya saja orang introvert lebih suka menyendiri untuk mendapatkan fokusnya ya dalam berpikir. Ya sebenarnya setiap orang punya tipe kepribadian introvert dan extrovert. Hanya saja ada yang lebih mendominasi di antara kedua tipe kepribadian itu. Lalu penting nggak sih kita mengetahui diri kita ini lebih cenderung berada di tipe yang mana? Yang introvert kah, extrovert kah? Ya jelas penting lah ya kan. Karena kita bisa lebih mengenal diri kita lebih dalam dan kita lebih gampang mengerjakan sesuatu dengan cara kita sendiri. Oke, ciri-ciri orang yang introvert itu gimana? Jadi kalau ciri-ciri ini ada di diri kamu, ya berarti kamu adalah orang yang dengan tipe kepribadian yang introvert. Yang pertama ya, orang introvert lebih gampang bosan atau lebih cepat suntuk atau nggak bergairah ya kalau harus menghabiskan waktunya dengan banyak orang. Ya seperti yang aku bilang tadi di awal ya, orang introvert ini nggak ada masalah kalau harus berinteraksi dengan banyak orang dan tempat yang ramai. Hanya saja ya dia lebih cepat lelah dan lebih cepat energinya habis, terkuras nih. Apalagi kalau interaksinya dengan banyak orang dalam waktu seharian. Yang kedua ya, dia lebih senang menghabiskan waktunya sendiri untuk mengerjakan sesuatu yang disukainya. Ya mungkin orang lain menyangka ya kan kalau orang yang suka menyendiri itu pasti hidupnya nggak bahagia. Contohnya nih, pasti dia pemurung, pasti dia suka bersedih, atau pasti dia suka melamun. Padahal ya untuk mereka yang introvert, kebahagiaan itu hanya didapatkannya kalau dia menyendiri, seperti di dalam kamarnya, menghabiskan waktunya sendiri. Tapi walaupun dia suka menyendiri, bukan berarti dia dalam waktu seharian 24 jam itu dia sendirian, bukan itu maksudnya ya. Orang introvert ini sebenarnya juga suka kumpul ya dengan keluarganya sendiri. Ya teman-teman dekatnya, pokoknya dengan orang yang sudah dikenalnya dekat dengan dia. Dan yang ketiga ya, temannya sedikit. Ya, kuper juga ya orang-orang introvert nih. Tapi nggak bisa juga kita katakan kalau mereka itu kurang pergaulan. Ya walaupun ya temannya sedikit, tapi teman-temannya ini teman yang berkualitas semua nih. Berbeda dengan kebanyakan orang yang bergaulnya dengan siapa aja, orang mana aja. Tapi ya itu tadi bukan berarti dia tidak punya teman dekat. Cuman dia lebih memilih siapa yang harus dijadikannya sebagai teman. Ya orang introvert ini ya sangat menjaga persahabatannya dengan baik. Jadi persahabatan yang dijalinnya itu bisa awet ya sampai kapanpun. Yang keempat ya, lebih sadar diri. Orang introvert ini ya banyak mempelajari tentang dirinya. Dia lebih sering bertanya pada dirinya sendiri. Dia lebih suka menyelami pikiran dan perasaannya sendiri. Jadi dia sangat mengenal siapa dirinya sendiri. Contohnya ya, orang introvert ini suka melakukan berbagai hobi untuk menentukan di mana sebenarnya passionnya, bakatnya di mana. Beda kan dengan banyak orang yang lebih baik menunggu passionnya datang sendiri. Orang introvert ini ya lebih senang memikirkan kehidupan yang sedang dijalaninya di sekarang. Dia nggak terlalu ambil pusing dengan kehidupan orang lain. Orang lain mau ngapain ya terserah dia. Ya dia lebih suka observasi dulu. Maksudnya orang introvert ini sebelum melakukan sesuatu,
dia lebih cenderung ya mempelajari masalahnya lebih dulu baru mempraktekannya. Nah, kalau orang kebanyakan lebih ke belajar sambil praktek langsung, kalau orang introvert bisa dibilang slowly but sure, pelan-pelan tapi pasti. Contohnya gini, orang introvert ini lebih suka melihat orang melakukan sesuatu itu berulang-ulang kali sampai dia yakin kalau dia bisa melakukannya sendiri. Dan untuk belajar itu pun, belajar melakukan sesuatu itu pun, dia butuh tempat yang sendiri, bukan di tempat yang ramai. Nah, ada lagi nih mitos tentang pribadian yang introvert. Banyak lah. Ada yang bilang kalau orang introvert ini nggak bisa jadi pemimpin. Mau di organisasi, mau di sebuah perusahaan, contohnya nggak bisa. Tapi anggapan ini ya bisa dibilang nggak benar. Karena pada dasarnya ya, siapapun, tipe kepribadian apapun bisa jadi pemimpin. Hanya saja caranya aja yang beda satu dengan yang lain. Kalau cara orang introvert menjadi pemimpin, dia lebih suka mendengarkan masukan-masukan dari anggotanya untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik. Ya beda dengan yang kepribadian yang lain. Kalau orang yang lain cenderung menggali potensi salah satu anggotanya, ya kan. Ada anggotanya yang lebih aktif, dia akan menggali nih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, orang introvert memang lebih sangat hati-hati ya dalam mengambil sebuah keputusan. Juga butuh waktu yang agak lama. Jadi terkesan lambat sih sebenarnya. Padahal sebenarnya itu adalah caranya yang menurutnya terbaik, karena melalui ketelitian dan keteraturan dan konsentrasi serta ketenangan, inilah yang akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Ada juga yang bilang kalau kepribadian introvert ini adalah sebuah penyakit dan harus disembuhkan. Tidak ada yang salah dengan kepribadian ini. Ini bukan sebuah penyakit, gangguan mental atau sebagainya. Sepertinya halnya seorang pemalu. Ini hanya orang yang tidak begitu memahami tipik kepribadian ini. Apalagi ya bertemu dengan orang yang extrovert, tentu pasti akan sangat bertolak belakang dengan keduanya. Ya, memang harus diakui ya, kalau orang introvert ini sering disalahpahami. Orang introvert sering mengalami kesulitan nih saat berada di tempat umum. Contohnya ya di tempat kerjanya, tempat sekolahnya, kuliahnya. Seringkali ya mereka ini dikritik teman-temannya untuk berubah, diminta agar lebih aktif. Kau jangan suka diam, nanti kerasukan, katanya gitu kan. Ada-ada aja. Banyak-banyaknya lah bergaul, itu kata temannya. Jangan jadi kuper, katanya. Orang introvert ini sombong, katanya, antisosial itu, katanya. Lagi-lagi ya nggak benar ya. Orang introvert itu nggak lah sombong. Mereka itu ya lebih baik bicara kalau perlu aja. Kalau nggak perlu ya mending diam aja. Kadang-kadang memang dia suka memperhatikan dan lebih mendengarkan orang-orang di sekitarnya bicara, tapi dia larut nih dalam pikiran sendiri. Karena memang itulah yang membuat dia lebih nyaman. Terus gimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Nah, kalau yang kamu maksud ini orang yang kamu sayangi, orang kamu kenal, saya sarankan selami dulu kepribadiannya, agar lebih memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan orang introvert ini. Karena kalau kita kurang memahami orang introvert, ya bisa jadi kita menganggap dia sebagai orang yang depresi ya, orang yang kurang pergaulan. Maka itu sebelum kita memvonis seseorang yang pendiam ini sebagai orang yang depresi atau punya penyakit lain, lebih baik kita dalami dulu pikiran atau kesehariannya. Apalagi itu adalah orang yang kita sayangi ya, orang terdekat dengan kita. Ya, introvert ini ya hanya perlu dipahami, bukan sebuah penyakit atau dengan kebutuhan khusus. Tak perlu kita suruh dia berubah. Banyak orang tua ya yang terlalu mengkhawatirkan tingkah laku anaknya. Ya memang itu hal yang wajar, tapi maksud saya jangan sampai orang tua juga salah ambil sikap. Kadang-kadang sampai dibawanya anaknya ke dokter kejiwaan. Orang tua ini ya salah mengartikan kalau anaknya itu punya penyakit mental yang harus disembuhkan lah. Karena dilihatnya anaknya sering mengurung diri dalam kamar, suka melakukan pekerjaan sendiri. Mengapa demikian? Ya karena orang introvert ini justru merasa paling nyaman dengan diri sendiri kalau melakukan kesibukannya sendiri. Berilah dia ruang dan waktu ya pada kepribadian ini. Dengan cara ini kita bisa memahaminya. Pasti dia akan lebih merasa dihargai dan lebih dimengerti. Ingat ya, introvert itu bukan pemalu. Harus pahami perbedaannya. Memang sama-sama menghindari keramaian. Memang sulit dibedakan ya di antara keduanya. Tapi ya dengan kita memahami tipe kepribadian masing-masing orang,
ya tentu kita tidak akan salah menghadapi tingkah orang yang kita sayangi. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjadi uh, bermanfaat bagi kamu. Jadi buat kawan yang pengen kita bahas yang lain, silahkan taruh di kolom komentar. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang. Kawan-kawan boleh koreksi saya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Ciao.